Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia lebih jauh dan terbuka. Setelah kalian melihat video tersebut, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Kemajuan teknologi dan informasi telah membawa perubahan kehidupan manusia. Perubahan ini membuat perilaku dan kebiasaan manusia mengalami perubahan dari masa ke masa. Dukungan teknologi dan informasi membuat dunia menjadi terhubung meski yang antar wilayah jaraknya relatif jauh. Kemudahan teknologi dan informasi menunjang kehidupan global tanpa harus berpindah tempat. Banyak kemungkinan hal-hal negatif yang muncul dari adanya kehidupan global pada masa kemajuan teknologi masa kini. Hal tersebut kadang tidak disadari oleh masyarakat sehingga ideologi asing masuk dan digunakan sebagai pandangan hidup bangsa seperti materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan paham materialisme, paham hedonisme, dan paham konsumerisme. Nah, yang pertama yaitu ada paham materialisme. Paham materialisme menganggap materi atau benda-benda adalah segalanya. Paham ini berwujud jika yang mengagungkan materi atau benda-benda. Ukuran kesuksesan dipandang dari sudut pandang material seperti uang, harta, dan benda. Hal ini mengakibatkan abai terhadap etos kerja dan nilai kemanusiaan. Seorang yang memiliki kekayaan material akan lebih dihargai dibandingkan dengan orang yang memiliki kekayaan batin atau spiritual. Ukuran untuk menghargai seseorang dilihat dari sisi kekayaan material semata. Hal tersebut mendasari perilaku yang menghalalkan segala cara dalam mencari kekayaan. Yang kedua ada hedonisme. Paham hedonisme merupakan suatu paham dan sikap seseorang dalam kehidupan yang mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi. Orientasi dari paham hedonisme ialah memenuhi kepuasan dalam hidup secara fisik. Perilaku yang menunjukkan pada hedonisme adalah menikmati makanan mahal, gaya hidup metropolitan dengan seks bebas, narkoba, dan minum alkohol. Bentuk gaya hidup seperti ini sudah disajikan dalam beberapa platform yang ada di dunia maya. Bukan tidak mungkin, seorang yang menonton atau menikmati hiburan dapat mengikuti perilaku tersebut. Teknologi komunikasi mempermudah akses dan menyajikan kepada semua orang, sehingga perlu adanya pedoman atau petunjuk hidup dalam mencegah dampak negatif hedonisme. Dan yang ketiga ada konsumerisme. Paham konsumerisme ditandai perilaku yang konsumtif, yang berlebihan dengan membeli barang sesuai keinginan dibandingkan kebutuhan atau membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Perilaku konsumtif mendukung gaya hidup boros dan mewah. Tayangan di dunia maya menjadikan tontonan yang berkaitan dengan perilaku konsumtif. Terkadang konten yang disajikan dilakukan untuk membuat sensasi dengan harapan mendapatkan perhatian dari pengguna internet lainnya. Di sini saya akan juga menjelaskan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global sebagai berikut. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global memiliki beberapa peluang, antara lain 1. Dapat menjadi filter atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat membedakan mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan juga mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal-hal positif dari budaya luar yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Yang kedua, Pancasila dapat menjadi alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan. Dengan Pancasila, kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai bangsa yang berkedaulatan, beradab, berbudaya, dan beragam. Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk menjalin kerjasama dan toleransi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Dan yang ketiga, Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat menggali potensi dan bakat yang ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang cerdas dan kreatif. Pancasila juga dapat memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas kita agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Setelah kalian melihat video dan kemudian saya menyampaikan materi, bisa saya simpulkan, penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan suatu hal yang penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Pancasila dapat memberikan manfaat dan peluang bagi kita untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia.
Namun, Pancasila juga harus dijaga dan diperkuat agar tidak digusur atau terkikis oleh ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpancasila dalam segala aspek kehidupan sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, berbudaya, dan beragam.